Beda dengan GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatan gerak berubah tetapi secara teratur atau konstan. Oleh karena itu, GLBB terbagi menjadi dua. Yang pertama, GLBB dipercepat. Contohnya, ketika kita bersepeda di jalan yang menurun. Dan yang kedua, ketika buah belimbing jatuh dari pohonnya. 2. GLBB diperlambat. Contohnya ketika kita melempar bola ke atas. Rumus GLBB adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Dengan keterangan A sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon pangkat 2, T sama dengan waktu dengan satuan sekon, S sama dengan jarak dengan satuan meter, V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, dan Vt adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. Masih ingatkah dengan rumus GLB sebelumnya? Lalu apa ya bedanya dengan rumus GLBB ini? Ya, betul. Pada rumus GLBB ini ada variabel A, yang berarti itu adalah percepatan. Contoh soal. Benda mula-mula diam dipercepat dengan percepatan 4 meter per sekon pangkat 2, dan benda menempuh lintasan yang lurus. Tentukan kecepatan detik akhir keempat dan jarak yang ditempuh dalam 4 detik. Nah, untuk kecepatan terakhir yang ditempuh benda dalam 4 sekon, rumusnya adalah Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0 nya 0 ditambah A nya 4 dan T nya 4. Jadi 0 tambah 4 kali 4 sama dengan 16 meter per sekon. Untuk sebuah mobil mula-mula diam. Setelah 8 detik, kecepatannya jadi 72 km per jam. Maka jarak yang ditempuh pada saat itu adalah, jadi pertanyaannya jarak yang ditempuh setelah mobil bergerak 8 detik ya. Jadi dari soal ini yang diketahui, berarti diketahui mula-mula diam. Nah, mula-mula diam berarti kecepatan awalnya adalah 0. Nah, setelah 8 detik berarti waktu sama dengan 8 second. Setelah itu kecepatannya jadi naik, jadi kecepatan akhir berubah jadi 72 km per jam. Nah, standarnya kan harus dibuat meter per second dulu ya. Berarti kita bikin di sini kecepatan akhir 72-nya kita kilometer jadiin meter, jadi 72.000 meter. 1 jam kita mau jadiin detik, jadi 3.600 second. Dicoret 2, 36 bagi 72 itu 2, 5 masih ada 0 jadi 20. Sama dengan kecepatan akhirnya 20 meter per second. Nah, kalau udah dapat ini, pertanyaannya maka jarak yang ditempuh, berarti yang ditanya sebenarnya adalah S atau jaraknya ya. Kita lambangin sama S. Lalu, nah sebenarnya kan dari sini kalau kita lihat ada kecepatan akhir 0, ada kecepatan awal 0, kecepatan akhirnya 20. Nah, berubah nih kecepatannya. Kalau kecepatannya berubah berarti ini termasuk soalnya adalah di sini merupakan soal GLBB. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan karena dia berubah dari 0 ke 20 berarti dia punya percepatan. Nah, kita cari dulu percepatannya. Rumusnya gini, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah A dikali T. Kecepatan akhirnya tadi udah dapat 20. Kecepatan awalnya 0. Percepatannya kita mau cari berapa? Kalau dia waktu yang ditempuh adalah 8.
20 sama dengan 8A. A sama dengan, ya, A nya sama dengan 20 dibagi 8. Sederhanain, bagi 4, 5, bagi 4, 5, sini 5, bagi 4, sini 2, 5 per 2. Jadi A nya 5 per 2 sama dengan A. Kalau percepatannya udah dapat 5 per 2, baru kita bisa mencari jarak. Nah, di sini kita mau nyari jarak. E sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu dikuadratin. Jadi kecepatan awalnya kan 0 dikali 8 ditambah setengah dikali A. A nya tadi 5 per 2 ya. 5 per 2 dikali T kuadrat, tadi T nya 8 pangkat 2 jadi 64. Jadi sama dengan 0 kali 8 ya 0 ditambah ini jadi 5, 2 kali 2 4, 5 per 4 dikali 64 gitu ya. 4 sama 64 kan bisa jadinya di sini 64 bagi 4 itu sama dengan ini bagi 4 tadi dapatnya 16. Nah, tinggal 16 dikali 5. Nah, jaraknya 16 dikali 5 itu sama dengan 80 karena tadi jarak